Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, dengan Ibu Satria dalam mata pelajaran kimia. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang perubahan materi pada pelajaran kimia. Tapi sebelumnya, apa sebenarnya itu ilmu kimia? Kita coba lihat. Kimia itu adalah cabang ilmu pengetahuan alam. Kalau kalian di SMP hanya belajar IPA terpadu, sudah masuk semua, fisikanya, biologinya, ada sedikit kimia yang dibahas di SMP. Sekarang sudah terpisah semua. Di tingkat SMA, SMK itu pun sudah terpisah, fisika, kimia, biologinya sudah dipisah. Untuk ilmu kimia sendiri, ilmu kimia itu merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang komposisi struktur dan sifat-sifat zat atau materi. Perubahan yang terjadi dalam zat disertai pembebasan dan penerimaan energi, baik spontan atau tidak spontan. Jadi sebenarnya kita sudah sering bersentuhan dengan ilmu-ilmu kimia seperti obat-obatan, reaksi pembakaran, itu yang akan kita bahas. Pada pertemuan pertama ini, kita akan melihat dua jenis pembakaran. Saya punya dua jenis tisu akan dibakar. Apakah hasilnya akan sama? Jadi ini akan kita pelajari dalam ilmu-ilmu kimia. Tisu pertama. Sama sekali tidak ada sisa ataupun hasil pembakaran dari tisu pertama yang saya bakar. Nah, ini reaksi kimia. Ada yang hilang, ada yang sama sekali tidak ada bekasnya. Itu yang dinamakan dengan pembakaran sempurna yang akan kita bahas pada pelajaran hidrokarbon. Nanti akan ketemu. Sekarang saya mau bandingkan dengan tisu yang kedua. Pembakarannya lambat, kemudian agak hitam. Saya agak turunkan. Beda dengan hasil pembakaran pertama, yang ketika saya bakar tisu yang pertama, sama sekali tidak ada asap, tidak ada arangnya, tidak ada sisa. Itu yang dinamakan dengan pembakaran sempurna. Sedangkan yang ini masih ada baranya, ada sisa-sisanya. Itulah salah satu contoh dari percobaan-percobaan sederhana yang akan kita bahas dalam pelajaran kimia. Masih banyak percobaan yang akan kita coba. Saya menuntun dari rumah. Kalau pembelajarannya masih secara daring, kita diperintahkan masih jarak jauh, maka saya menuntun dari rumah. Kalian ujikan di rumah. Bagaimana dengan tisunya? Tisunya itu nantilah kita bahas pada pembahasan tentang hidrokarbon, supaya kalian lebih penasaran dengan ilmu kimia apa itu. Makanya saya tunjukkan tadi reaksi sederhana. Jadi itulah salah satu reaksi kimia. Ada yang hilang, jadi bukan sulap. Memang sering dipakai dalam sulap-sulap, aksi-aksi pesulap, memang tisu seperti itu. Namanya tisu nitroselulosa. Itu dibuat dengan pencampuran dua jenis asam. Makanya dia hilang tanpa bekas. Oke, kita lanjut materinya. Jadi perubahan reaksi apa yang terjadi?
adanya perubahan zat. Itu yang dibahas dalam ilmu-ilmu kimia. Sekarang materi dan perubahannya. Materi adalah material fisik yang menyusun alam, yang bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang umum. Ada 3 jenis bentuk materi yang sudah kalian kenal: gas, cair, dan padat. Kita tidak perlu lama di situ karena kalian sudah pernah membahasnya. Kemudian perubahan wujudnya. Ini pun sudah pernah kalian bahas di SMP. Saya kira sudah pernah kalian temukan. Bisa kalian ulang lagi. Kemudian sifat fisika. Kalau sifat fisika itu yang penampakan langsungnya. Kalau sifat fisika yang terlihat dari luar, misalkan pembakaran tadi, bagaimana warnanya? Warnanya hitam. Warna tisu ini warnanya hitam setelah dibakar. Itu adalah sifat fisiknya, bentuknya. Bagaimana mangkok ini dari luar berbentuk padat. Bagaimana kalau minyak? Di luar, yang sifat yang tampak dari luar, penampakan dari luar. Misalkan ibu, jilbabnya warna apa? Itu sifat fisik semua. Ada kacamatanya, bajunya warna apa, semua yang bisa dilihat dari luar. Sedangkan dengan sifat kimia itu dapat diamati setelah terjadinya reaksi. Sama dengan tisu ini, berarti dia mudah terbakar karena dapat menghasilkan abu. Sifat kimianya tisu yang kedua, berarti dia mudah terbakar. Bahkan tisu yang pertama pun sebenarnya mudah terbakar, cuma dia tidak meninggalkan bekas ataupun abu arang, beda dengan yang kedua tadi. Itu sifat fisiknya. Sama dengan besi yang baru, masih mengkilat, lama kelamaan ada arangnya, bukan arangnya, ada karatnya di situ, berarti dia mudah berkarat. Itulah sifat fisikanya. Setelah terjadi perubahan reaksi, baru kita bisa menentukannya. Beda dengan fisika yang bisa diamati langsung. Seperti inilah sifat fisika, ada yang mudah terbakar, dapat membusuk, mudah atau berubah menjadi zat yang lain ataupun beracun. Kemudian intensif berdasarkan ukurannya, tidak tergantung pada jumlah materi. Kemudian sifat ekstensif bergantung pada jumlah materi. Kemudian perubahan fisika. Perubahan fisika yang dapat berubah wujud saja. Misalkan es, tadinya dia es padat berubah menjadi air. Sama saja, dia sebenarnya air. Ataupun kursi kayu. Kursi kayu kan terbuat dari kayu. Awalnya kayu dirubah menjadi kursi. Tetap saja kayu. Berarti itu adalah perubahan fisika. Beda dengan perubahan kimia. Ada zat baru yang terbentuk. Sama dengan tisu yang tadi. Awalnya berwarna putih, setelah dibakar berwarna hitam. Ada reaksinya di sini. Berarti reaksi pembakaran di sini termasuk pada perubahan kimia. Nasi membusuk, nasi menjadi basi, sudah ada baunya. Berarti dia adalah perubahan kimia. Buah, misalkan buah tomat yang awalnya berwarna hijau berubah menjadi warna merah, terjadi reaksi di situ, berarti termasuk perubahan kimia. Kalau fisik cuma berubah dari wujud zat, gas ke cair, cair ke padat, padat ke gas. Seperti itu yang segitiga tadi. Selanjutnya pemanfaatannya bisa kalian baca sendiri. Kemudian klasifikasi materi. Klasifikasi materi ada 3. Ada unsur, senyawa, dan campuran. Unsur di sini zat-zat yang tidak dapat diuraikan menjadi yang lebih sederhana oleh reaksi kimia. Contohnya H, unsur dari hidrogen, O, unsur dari oksigen, N, nitrogen, Ca, kalsium, P, fosfor. Dan semua unsur-unsur ini bisa kalian cari lagi
pada tabel sistem periodik. Kemudian senyawa, zat yang terdiri dari 2 unsur atau lebih. Berarti gabungan 2 unsur ini minimal 2 sudah membentuk senyawa. Misalkan air. Air itu terdiri dari unsur hidrogen dengan oksigen dengan 2 atom hidrogen. 2 karena ada 2 angka di sampingnya. Oksigen. Di atas juga oksigen. Sama-sama oksigen. Bedanya apa dengan unsur? Unsur itu dia berdiri sendiri, tidak ada angka sama sekali di sampingnya. Sedangkan senyawa sudah ada angka 2 di sampingnya di sini. Makanya O2 yang di sini oksigen, walaupun sama-sama namanya oksigen dengan di atas, tapi kalau ada 2 di sampingnya berarti dia merupakan senyawa. Kemudian campuran. Campuran ada 2 jenis, campuran homogen dengan campuran heterogen. Campuran homogen. Misalkan air ini, air saya kasih air sirup kan bercampur semua. Saya tidak punya sirup dulu di sini. Jadi misalkan kalian di rumah punya air campur dengan sirup, kapan dia menyatu? Tidak bisa dibedakan antara mana airnya, mana sirupnya. Berarti dia merupakan campuran homogen. Makanya kalau ada yang kita dengar laki-laki suka sama laki-laki dinamakan dengan homo karena sama jenisnya. Jangan lakukan itu, tidak baik dan dilaknat oleh agama. Kemudian campuran heterogen. Campuran hetero itu berbeda dari bahasa Latin. Homo sama jenisnya. Misalkan las kan laki-laki semua siswanya, berarti dia adalah kelas homogen. Homogen apanya? Jenis kelaminnya. Beda dengan TKJ dengan ATPH. Dia kelas heterogen. Kenapa? Karena ada perempuan, ada laki-laki. Berdasarkan jenis kelaminnya. Berarti 10 ATPH dengan 10 TKJ merupakan kelas heterogen. 10 las dengan 10 TKRO merupakan kelas homogen karena jenis kelaminnya sama. Tapi saya tidak mengharapkan kalian saling menyukai sama-sama laki-laki. Itu sangat tidak diharapkan. Kemudian campuran heterogen yang mana? Di sini saya ada air, kemudian minyak. Ada minyak, ada air biasa. Kita campur. Sama-sama air, sama-sama cair. Tapi kita lihat ada garis beda. Jelas kelihatan yang mana airnya, yang mana minyaknya. Minyaknya ada di mana? Minyaknya ada di atas. Kenapa di atas? Karena massa jenisnya lebih ringan daripada air. Yang lebih ringan makanya letaknya di atas. Air lebih berat massa jenisnya dibandingkan dengan minyak. Makanya letaknya minyak ada di atas, air ada di bawah. Ada 2 jenis. Sama-sama cair, tapi tidak bisa menyatu. Inilah yang dinamakan dengan campuran heterogen, berbeda. Jelas kelihatan mana airnya, mana minyaknya. Beda tadi, misalkan kalian campurkan air hangat dengan garam, pasti bercampur itu. Tidak bisa dibedakan mana garamnya, mana airnya. Itu yang dinamakan dengan campuran homogen. Kalau terpisah berarti ini adalah campuran heterogen. Nah, perbedaannya bisa kalian baca. Materi minggu ini saya kira cukup dengan perubahan materi saja. Materi ada, jadi kita simpulkan. Perubahan materi ada 2. Perubahan materi ada 2 jenis. Perubahan fisika, perubahan kimia. Perubahan kimia dapat diamati ketika sudah terjadi reaksi. Perubahan fisika bisa diamati langsung. Sekarang saya mau kalian mencari masing-masing 2 jenis zat yang berbeda wujudnya.
Wujud zat yang mana? Ada 3 jenis wujud zat, cair, padat, gas. Sekarang saya mau kalian cari yang ada di sekitar rumahnya, 2 benda yang berwujud padat, 2 berwujud cair, 2 berwujud gas. Saya kira itu tugas yang lebih mudah. Kemudian kita akan bahas di grup Facebooknya. Saya kira cukup demikian untuk materi kali ini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi lanjutan, yaitu pemisahan campuran. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa ibadah. Saya kira cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.